Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang kompetensi dan kemampuan guru serta problematika pembelajaran IPS MI dan solusi pemecahan pembelajaran IPS MI. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu Ibu Susi Suryani, MPD. Di sini terdapat 3 anggota kelompok, yaitu yang pertama, Poppy Amelia Sari dengan NIM 223141076. Kemudian ada Desti Nurhayati dengan NIM 223141086. Dan yang terakhir, Arista Wati Masyitoh dengan NIM 223141090. Terdapat 3 submateri. Yang pertama, kompetensi dan kemampuan guru IPS profesional. 2. Problematika dan solusi pembelajaran IPS MI. 3. Implementasi dalam pembelajaran IPS MI. Kita masuk pada bagian yang pertama adalah kompetensi dan kemampuan guru profesional. Kompetensi adalah kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan tugas atau pekerjaan dengan efektif dan efisien. Nah, kompetensi guru meliputi 1. Kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan yang keempat yaitu profesional. Berikut adalah cara-cara untuk meningkatkan kompetensi guru. Yang pertama ada kompetensi pedagogik. Nah, cara untuk meningkatkan kompetensi pedagogik ini yaitu ada 2 cara, yaitu melewati aktivitas pembelajaran dan pelatihan, dan yang kedua di luar aktivitas pembelajaran dan pelatihan. Untuk yang lewat aktivitas pembelajaran dan pelatihan, kita bisa mengikuti pelatihan in-house training, program magang, kemitraan sekolah, belajar jarak jauh, pelatihan kursus singkat di LPTK, pembinaan internal sekolah, dan yang terakhir adalah riset lanjut. Untuk yang di luar aktivitas pembelajaran dan pelatihan, kita bisa mengikuti dialog pembelajaran serta kurikulum, mengikuti seminar, workshop, riset, dan pembuatan media ajar. Nah, yang kedua ada cara meningkatkan kompetensi kepribadian. Yang pertama itu ada pengembangan diri. Kita bisa mengembangkan diri melalui mengikuti pelatihan-pelatihan, seminar, dan workshop. Untuk yang kedua, kita bisa mengikuti kegiatan kolektif lain yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru, seperti diklat fungsional dan lain sebagainya. Dan juga kita bisa mengikuti kelompok kerja guru atau KKG. Dan yang paling mudah dilaksanakan adalah kita bisa cerita pengalaman atau sharing sesama guru untuk meningkatkan kompetensi kita. Yang ketiga adalah cara meningkatkan kompetensi sosial. Nah, kita bisa mengikuti teknik supervisi yang bersifat kelompok. Contohnya, pertemuan orientasi, mengikuti rapat guru, studi kelompok antar guru, diskusi sebagai proses kelompok, workshop dan sharing pengalaman, diskusi panel, mengikuti seminar, dan mengikuti simposium. Nah, simposium sendiri adalah bentuk pertemuan atau konferensi yang menghadirkan beberapa pembicara yang merupakan ahli di bidangnya untuk membahas topik tertentu secara mendalam. Biasanya, simposium ini bersifat formal dan berfokus pada pertukaran pengetahuan, gagasan, dan pengalaman antar guru.
Dan yang terakhir adalah cara meningkatkan kompetensi profesional. Nah, caranya yaitu dengan penguasaan materi secara mendalam, dan kita juga bisa mengintegrasikan isu-isu kontemporer dalam pembelajaran. Contohnya lingkungan, hak asasi manusia, dan globalisasi. Kemudian, kita juga bisa mengikuti pelatihan metodologi pengajaran IPS. Selain itu, kita juga bisa mengikuti sertifikasi profesi guru, mengikuti MGMP atau musyawarah guru mata pelajaran untuk berbagai praktik baik. Dan yang terakhir, kita bisa mengikuti workshop tentang kurikulum terbaru, contohnya perkembangan kurikulum merdeka. Submateri yang kedua yaitu problematika dan solusi pembelajaran IPS MI. A. Pada guru, B. Pada siswa. A. Pada guru. Pertama, keterbatasan dan kesulitan sarana dan prasarana. Permasalahannya, guru mengalami keterbatasan sarana dan prasarana yang menghambat atau menjadi kendala utama dalam mengajar. Contohnya, kekurangan akses ke komputer, kurangnya internet, kurangnya alat untuk menampilkan media pembelajaran seperti proyektor atau smart TV. Solusinya, pemerintah dan sekolah dapat menyediakan pelatihan dan pengembangan profesional untuk guru IPS. Sekolah dapat mengadakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pembelajaran IPS. Permasalahan yang kedua ada relevansi kurikulum. Permasalahannya, materi yang diajarkan tidak selalu relevan dengan konteks dan pengalaman sehari-hari siswa. Solusinya, guru dapat memanfaatkan sumber daya lokal seperti mengajak siswa berkunjung ke museum atau situs bersejarah. Pendekatan ini membantu siswa mendapatkan pengalaman langsung dan pemahaman yang mendalam tentang materi IPS. Permasalahan yang keempat yaitu kualitas pengajaran guru, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan guru. Banyaknya guru yang belum memiliki wawasan cukup untuk mengajar IPS secara terpadu mengakibatkan pembelajaran tidak efektif, terutama pada kurikulum baru yang terus berkembang. Kurangnya kemampuan guru dalam mengintegrasikan teknologi. Solusinya dapat memberikan pelatihan rutin dan bersertifikat yang fokus pada peningkatan kompetensi pedagogik, konten, dan teknologi para guru. Membangun komunitas belajar guru di sekolah atau wilayah agar bisa saling berbagi praktek terbaik. Permasalahan yang kelima ada keterbatasan waktu. Guru mengalami kesulitan dalam menyampaikan materi secara luas dan tuntas karena keterbatasan waktu, terutama saat mendekati ujian. Solusinya, guru dapat mengimplementasikan pengajaran terintegrasi dan tematik dengan sistem penggabungan beberapa materi atau kompetensi yang berkaitan. Seperti ini bisa mengefisien waktu. B. Problematika dan solusi pembelajaran IPS MI pada siswa. Permasalahan yang pertama yakni kurang minat siswa dan siswa kurang tertarik pada materi IPS karena dianggap membosankan. Hal ini mengindikasikan perlunya metode pengajaran yang lebih interaktif dan menarik. Solusinya, guru dapat menerapkan elemen permainan dalam pembelajaran, seperti kuis interaktif atau kompetisi kelompok, untuk membuat materi IPS lebih menyenangkan. Ajak siswa untuk melakukan proyek berbasis tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka, seperti penelitian tentang budaya lokal atau kegiatan ekonomi di sekitar mereka.
Selanjutnya ada kurangnya motivasi. Nah, untuk permasalahannya yaitu motivasi individu dimanifestasikan dalam bentuk ketekunan dalam belajar, kesungguhan dalam menyimak, mengerjakan tugas, dan sebagainya. Oleh karena itu, rendahnya motivasi merupakan masalah dalam belajar yang memberikan dampak bagi ketercapainya hasil belajar yang diharapkan. Nah, solusinya itu guru bisa memberikan penghargaan dan motivasi bagi siswa yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan semangat peserta didik, sehingga siswa dapat termotivasi. Yang ketiga, ada kesulitan dalam memahami materi. Nah, permasalahannya yaitu kurangnya kemampuan guru dalam menyampaikan materi dengan baik menjadi penyebab siswa sulit dalam memahami pembelajaran IPS. Karena banyak materi yang berupa bacaan membuat guru masih menggunakan metode konvensional dalam pembelajarannya, seperti menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Nah, solusinya guru harus dapat menggunakan model pembelajaran yang inovatif, sehingga dapat membuat pembelajaran terasa menyenangkan dan dapat memotivasi siswa untuk membaca. Yang keempat, siswa kurang aktif. Nah, permasalahannya itu siswa tidak terlibat aktif dalam pembelajaran karena pendekatan yang digunakan tidak mendorong partisipasi mereka. Nah, solusinya yaitu guru bisa memberikan penghargaan dan motivasi kepada siswa yang berpartisipasi aktif untuk meningkatkan semangat peserta didik, bisa menggunakan pembelajaran berbasis masalah untuk mendorong siswa berpikir kritis dan mencari solusi. Selanjutnya, yang kelima, ada kurangnya kedisiplinan siswa. Nah, permasalahannya yaitu banyak siswa yang tidak hadir di sekolah, terutama saat musim panen tiba, sehingga mengganggu proses pembelajaran. Nah, solusinya yaitu orang tua hendaknya lebih memperhatikan dan ikut membimbing anak dalam kehidupan sekolahnya. Yang keenam yaitu faktor eksternal seperti orang tua ataupun lingkungan. Nah, permasalahannya yaitu lingkungan sekitar yang tidak mendukung, kurangnya dukungan orang tua terhadap anaknya, dan fasilitas belajar yang tidak memadai. Nah, solusinya yaitu bangun kerjasama dengan masyarakat sekitar untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran, memberikan pendidikan kepada orang tua tentang pentingnya dukungan mereka terhadap anak-anak, dan mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kualitas pembelajaran seperti buku, teknologi yang lebih maju, dan ruang belajar yang nyaman. Submateri yang ketiga yaitu implementasi dalam pembelajaran. Nah, contoh studi kasusnya yaitu rendahnya minat belajar siswa dalam pembelajaran IPS di MI. Nah, latar belakang masalahnya yaitu di MI Nurul Falah, seorang guru IPS menghadapi masalah rendahnya minat belajar siswa pada mata pelajaran IPS. Hal ini ditandai dengan kurangnya partisipasi siswa dalam diskusi kelas, rendahnya hasil ulangan harian, serta sikap acuh terhadap tugas-tugas kelompok. Nah, analisis masalahnya yaitu metode pembelajaran yang monoton. Guru cenderung menggunakan metode ceramah dan hafalan tanpa variasi aktivitas pembelajaran. Yang kedua, kurangnya media pembelajaran.
tidak tersedia media yang mendukung visualisasi materi IPS seperti peta, video, atau media interaktif. Selanjutnya yang ketiga yaitu kontekstualisasi yang minim. Materi tidak dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa sehingga terasa abstrak. Nah, upaya implementasinya yaitu guru kemudian menerapkan model pembelajaran Project Based Learning yaitu PJBL dengan tema kehidupan masyarakat sekitar. Siswa diminta untuk melakukan wawancara kepada warga setempat dan membuat laporan berupa poster atau video. Nah, hasil implementasinya yang pertama, siswa lebih aktif dalam kegiatan belajar karena merasa kegiatan tersebut relevan dengan kehidupan mereka. Yang kedua, nilai ulangan harian meningkat 15% dibanding sebelumnya. Yang ketiga, siswa menunjukkan peningkatan dalam keterampilan sosial dan kerja kelompok.